Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sezadi Anggita dan teman saya ada Amelia Oki dan Faradela Hirmas. Di sini kami membuat tampilan olah data sederhana yaitu website peminjaman buku dengan konsep MVC. Pertama, saya akan menjelaskan tentang routing. Di routing kali ini, kita akan membuat agar kita bisa mengolah URL yang kita kirimkan. URL-nya akan dibikin rapi. Pertama, kita akan melakukan parsing dari URL. Oleh karena itu, kita akan buat sebuah metode di dalam kelas app ini yang berfungsi untuk mengambil URL lalu memecah sesuai keinginan kita. Di sini ada public function parse URL. Pada baris ke-42, ya artinya jika ada URL yang dikirimkan, maka kita akan isi URL-nya. Lalu kita ambil URL-nya, kita isi dengan URL-nya juga. Untuk baris 43, yang artinya menghilangkan agar tidak ada tanda slash di akhir dari URL. Pada baris ke-44, ada fungsi yang bernama filter var, yang artinya kita bersihin URL-nya dengan parameter filter sanitize URL, supaya URL kita bersih dari karakter-karakter aneh. Pada baris ke-45, maksudnya URL-nya kita pecah berdasarkan tanda slash menggunakan fungsi explode dengan delimiter slash. Lalu, pada public function construct, pada baris ke-10 kita panggil metodenya. Lalu kita buat file di folder public dengan nama htaccess. Ini. Pada baris ke-1 kita membuat options multiviews. Artinya untuk menghindari kesalahan ketika kita memanggil folder atau file di dalam public. Lalu pada baris ke-3 kita akan melakukan rewrite atau menulis ulang URL yang ada di browser kita. Jadi, kita panggil keyword dengan nama rewrite engine on. Lalu, kita juga bisa tulis seperti baris ke-4. Untuk file, maksudnya untuk menghindari ketika nama folder atau file yang sama dengan controller dan metode kita nantinya. Dan yang baris ke-6 adalah aturan untuk menulis ulang URL-nya, yang artinya kita akan membaca apapun yang ditulis di URL mulai dari awal. Nah, dari awalnya mulai ketika kita menulis public. Setelah itu diarahkan ke file index. Yang mengirimkan URL. Dan jika ada rule yang sudah terpenuhi, jangan jalankan rule lain setelah ini. Sekarang, kalau kita tulis di sini, misal localhost php mvc / public / about / back. Nah, kita sudah mendapatkan stringnya. Lalu, di mana website kita ada home yang berisi selamat datang. Lalu, ada juga menu data peminjam yang nanti akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Lalu, ada menu about yang berisi tentang kelompok kami dan dosen mata kuliah pemrograman web lanjut kami. Pada about ini kita bisa merubah isi dari pernyataan, halo nama kelompok saya MVC.
Kami adalah seorang mahasiswa, umur kami 19 tahun. Kita ubah parameternya, misalkan about slash crud slash programmer slash 20. Maka di sini akan berganti apa yang kita tulis di parameternya tadi. Dan untuk penjelasan source code-nya, buka source code di bagian about PHP. Pada baris keempat, ini kita masukkan parameter default biar tidak error saat parameter kosong, yaitu ada nama sama dengan visi, pekerjaan sama dengan mahasiswa, umur sama dengan 19. Jadi, pada baris 6 sampai ke 8 ini, kita buat data. Kita buat array asosiatif pada datanya. Lalu kita akan membuat 3 buah data, ada nama, pekerjaan, dan umur. Jadi 3 buah data itu sudah kita kirim ke view index. Yang ini. Lalu buka indeks PHP yang ada di view about. Pada baris 6 sampai ke 7, artinya kita mengambil data yang dikirimkan ke view-nya. Maka saat kita mengganti parameter seperti tadi, akan berubah sesuai dengan keinginan kita. Itu tadi penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Faradilla Hirmas. Selanjutnya adalah detail. Pada indeks PHP baris ke-44 menggunakan BadgeInfo yang merupakan warna biru muda bertuliskan detail. Lalu float right bertujuan agar badge menempel ke kanan. Selanjutnya pada detail PHP. Pada detail PHP berisi detail data peminjam yang terdiri atas NIM, nama, alamat, dan jurusan. Pada bagian bawah terdapat button primary berwarna biru yang bertuliskan kembali. Jika diklik, akan kembali ke daftar peminjam buku. Selanjutnya, kita akan melihat hasil source code yang telah kita buat. Ini adalah tampilan detailnya. Jika kita klik kembali, maka akan tampil ke daftar peminjam buku. Selanjutnya adalah tambah data. Pada index.php baris ke-9 sampai 15 membuat button primary yang berwarna biru dengan tulisan tambah data peminjam. Jika diklik akan mengarah pada sebuah form group. Selanjutnya pada barisan 58 sampai 102. Pada form group terdapat judul yaitu tambah data peminjam. Label pertama berisi nama yang bertipe teks. Label kedua berisi NIM yang bertipe number. Label ketiga berisi alamat yang bertipe teks. Lalu yang keempat terdapat
combo box jurusan dengan beberapa pilihan di antaranya manajemen informatika, akuntansi, teknik mesin, dan teknik listrik. Lalu pada bagian bawah terdapat 2 button. Yang pertama, button secondary berwarna abu-abu bertuliskan keluar. Dan yang kedua, button primary berwarna biru muda yang bertuliskan tambah data. Selanjutnya kita akan melihat tampilannya. Ini adalah tampilan tambah data peminjam. Kita coba dengan memasukkan nama, NIM, alamat, dan jurusan. Lalu kita tambahkan. Data berhasil ditambahkan, lalu akan muncul. Ini adalah detailnya. Selanjutnya adalah hapus data. Pada indeks PHP baris 42 menggunakan background yang merupakan warna merah bertuliskan hapus. Lalu float right bertujuan agar background menempel ke kanan. Jika diklik akan muncul konfirmasi yang bertuliskan yakin ingin menghapus data. Kita akan lihat tampilannya. Jika salah satu kita hapus, akan muncul konfirmasi yang bertuliskan yakin ingin menghapus data. Kita klik OK. Maka data akan terhapus. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Amelia Oki. Selanjutnya adalah aksi untuk mengubah data atau update data. Terletak pada baris ke-43. Di situ terdapat kelas untuk mengubah data. Selanjutnya pada folder public script.js untuk mengubah tulisan pada judul terletak pada baris ke-10. Untuk mengubah tulisan pada button-nya terletak pada baris ke-11. Dan untuk memanggil Ajax ada pada baris ke-17. Dan untuk memanggil URL-nya terletak pada baris ke-18. Nah, setelah itu menuju ke file peminjam.php. Yang pertama ada pada baris 48 untuk function getUbah. Dan yang terakhir, untuk membuat function ubah terletak pada baris 53 sampai 64. Selanjutnya, untuk tampilan pada web untuk mengubah data. Seperti ini tampilannya. Jika dilakukan update data, untuk nama, kemudian untuk nomor induk mahasiswa,
Setelah itu alamat. Yang terakhir adalah jurusan. Dan klik pada button ubah data. Data peminjam berhasil diubah. Dan detailnya seperti itu. Untuk aksi yang terakhir adalah aksi untuk mencari data. Yang pertama ada pada folder views index PHP. Untuk memasukkan template cari yang didapat dari Bootstrap terdapat pada baris ke-17 sampai baris ke-28. Selanjutnya kita pindah ke folder controller peminjam .php. Lalu untuk membuat method function terdapat pada baris ke-66 sampai 73 pada peminjam .php. Selanjutnya adalah tampilan untuk mencari data. Di sini bisa dimasukkan data mahasiswa yang sudah ada. Misalnya seperti berikut. Lalu klik pada button cari. Nah, seperti ini hasil yang akan muncul jika cari dijalankan. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai website peminjaman buku. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.